Apa syarat menjadi imam? Apakah anak kecil yang belum balik boleh menjadi imam? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Apa syarat menjadi imam? Bolehkah orang anak kecil yang belum balik itu boleh menjadi imam? Nah, ini kan kalau begini bicaranya soal fikih, bukan soal perasaan. Kalau soal perasaan yang tua nggak mau diimamin sama anak kecil. Kalau soal perasaan, oh saya orang tua kok sepuh di sini kok diimamin sama anak kecil. Itu kalau perasaan. Tapi kalau dalam soal fikih, boleh nggak anak kecil yang belum balik? Pada prinsipnya anak kecil yang belum balik ya. Ini beda nih, ada balik, ada tamyiz. Ini harus Bapak Ibu ngerti nih. Ada balik, ada mumayyiz orangnya, tamyiz. Tamyiz itu bisa jadi dia belum balik. Tamyiz itu artinya orang yang sudah mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Jadi kalau ada anak kecil usia misalnya 10 tahun, itu 10 tahun udah balik belum? Belum biasanya. Tapi orang anak 10 tahun itu sudah tahu kan, ini nggak boleh, ini boleh kan gitu kan? Mencuri itu nggak boleh, bohong itu nggak boleh. Anak 10 tahun itu sudah tahu. Nah itu berarti dia sudah tamyiz. Dia seorang mumayyiz. Nah, kalau dia mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, kemudian dia banyak hafalannya, maka dia boleh menjadi imam orang dewasa, walaupun dia belum balik. Ini kasusnya terjadi pada anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu, walaupun dia dalam sebuah hadis, saya di suatu perkampungan, kemudian ada sholat berjamaah. Di antara jamaah itu yang paling banyak hafalannya hanya dia, Zaid bin Harisah. Padahal umur saya waktu itu 6-7 tahun. Tapi soal umur ini mungkin dengan zaman kita agak beda. Orang zaman dulu itu 6-7 tahun udah dewasa bener, udah gede lah gitu ya. Kalau anak sekarang kan 6-7 tahun masih kecil banget ya. Dan zaman dulu umur 6-7 tahun itu udah lumayan mumayyiz lah, walaupun dia belum balik. Nah, karena dia paling banyak, maka Khalifah Umar bin Khattab menyuruhnya untuk mengimani kelompok itu. Boleh jadinya ya, sah sholatnya gitu. Walaupun yang lebih disukai sudah balik. Urutannya apa? Di sini kan pertanyaannya apa? Syarat menjadi imam. Yang pertama dia harus yang di ini nih ada beberapa orang banyak gitu. Yang pertama yang dipilih yang mana? Yang banyak hafalannya. Yang pertama, yang banyak hafalannya. Ini kita sudah terlepas dari balik nggak balik ya, semuanya udah balik nih, semua sudah balik. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang remaja gitu. Siapa yang paling didahulukan untuk dia menjadi imam? Yang pertama, hafalannya paling banyak. Yang kedua, paling fasih. Yang ketiga, paling tahu hukum fikih. Jadi kalau dia hafalannya banyak, kemudian fasih, tapi dia nggak tahu ruku itu hukumnya apa, wudhu itu yang membatalkan wudhu apa, nggak ngerti gitu hukum fikih, maka dia nanti di nomor belakangan gitu. Jadi yang pertama apa? Hafalan. Yang kedua fasih. Yang ketiga baru yang lebih tua. Kalau yang untuk masjid di kita ini yang paling utama itu adalah mukimin. Apa mukimin itu? Orang asli. Jadi kalau ada orang asli dengan ada pendatang, yang pendatang jangan langsung maju, serahin dulu kepada orang asli situ, kecuali nggak ada gitu ya. Jadi urutannya bukan yang lebih tua dulu, bukan. Ya ada orang mu'alaf umurnya 60 tahun, udah tua banget kan mu'alaf kan. Orang alif bata dia belum tahu, jangan disuruh jadi imam walaupun dia paling tua. Apalagi misalnya antara ba sama kho dengan zal jim ngefase gitu kan bahaya nih ayat Quran. Kalau salah bacanya kan bisa berbeda maknanya kan. Jangan dia bacanya ijajul jilatil ardu jiljalaha, kan salah, jim semua dong. Jim semua. Nah ini kefasihan ya. Jadi nah di kita di Al-Hidayah ini kita berusaha bagaimana ada regenerasi. Jadi jangan saya lagi imam, Pak Idris lagi jadi imam. Siapalah, ayolah yang muda-muda ya. Kita mendorong yang muda-muda itu untuk maju. Nah itu regenerasi. Nah yang muda-muda yang sudah dia fasih, hafalannya banyak itu,
dia harus belajar hukum fikihnya. Harus belajar hukum fikihnya. Jadi jangan mentang-mentang dia muda, mumpung gue jadi imam nih. Ya kan? Jarang-jarang gue disuruh imam nih. Akhirnya buatnya panjang. Nah itu dia nggak ngerti hukum fikih. Bacanya panjang, gerakan lama banget, santai banget. Padahal yang belakang udah umur 70 tahun ya, udah gemeter kakinya gitu kan. Nah ini berarti dia fasih, muda, tapi dia tidak mengerti hukum fikih. Ya, pokoknya imam menyesuaikan jamaah aja lah. Jangan mau enaknya sendiri, walaupun menurut dia itu yang ideal. Kalau dia pengen maunya agak lama, kemudian gitu ya, yaudah, sholat sendiri, jangan jadi imam gitu aja, gampang ya kan? Enggak, saya prinsipnya sholat itu harus tumak ninah. Tumak ninah gimana? Sujudnya lama, rukunya lama, i'tidalnya lama, gitu kan? Tarawih kan kita biasanya setengah 9 selesai ya. Gara-gara jadi imam jam 9 belum selesai, baru mau witir. Nah ini kan berarti kelamaan nih bagi masyarakat kita, bukan bagi dia sendiri. Ya, jadi harus begitu imam itu ya. Jadi kita mendorong agar ada regenerasi kayak Bang Nabhan ini udah bagus, Bang Firman ya. Jadi kita DKM mungkin nanti harus ada regenerasi ya gitu. Yang tua-tua nggak usah merasa minder, dipimpin anak kecil nggak usah minder gitu. Baik.